Assalamualaikum. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Nama aku Takjil, biasa dipanggil Ajil. Aku pedagang takjil musiman di setiap bulan puasa. Sebelumnya aku adalah karyawan pabrik, namun baru saja kena PHK. Awalnya aku hendak ditawarin temanku bekerja di luar kota, namun emak melarangku pergi jauh-jauh dan juga karena nanggung mau lebaran dan menyuruhku mencari kerja setelah lebaran saja. Aku pun menuruti emak agar emak tak sedih dan merasa kesepian. Beruntung aku masih punya modal dan uang tabungan yang bisa aku gunakan untuk membantu emak jualan takjil. Dan aku pun turut membantunya. Sore hari Ajil sedang sibuk membantu emak menyiapkan dagangannya. Ajil mulai memasang meja dan tenda untuk emak berjualan yang jualannya tepat di depan rumahnya, di pinggir jalan raya yang di seberangnya terdapat sebuah musola. Tolong ambilin lauk-lauk sama sayur-sayur. Emak tak ambil kolak, jajanan sama gorengan. Iya, Mak. Ajil pun membantu membawakan semua barang dagangan yang ada. Dan begitu selesai, jalan pun mulai ramai orang lalu lalang untuk ngabuburit berburu takjil. Dan kebetulan di depan musola hanya emak Ajil lah yang berjualan di sana. Tapi meski menyendiri, dagangan emak selalu ramai. Dan sore ini saja ketika baru saja buka lapak, emak sudah diserbu oleh pemburu takjil. Sampai-sampai keduanya kewalahan. Mak, pepesnya berapaan? 5.000 aja, pepes tongkol enak. Kalau botok,nya berapa, Mak? 3.000 aja, ada botok tempe, botok jagung, botok simbuan. Berapa ini? Bapak dulu, keburu ditunggu istri. Oh iya, nggih Pak, sedoyo nggih Pak. Ya sekalian sama nogosari, es buah juga. Kolak, nogosari, es buah, gorengan, pelasan. Sedoyo 3 kali Pak, 32.000. Biar pas 35.000, susuk 3.000, aku tak ambil botok jagung aja. Nggih Pak, matur suwun. Mbak cari apa? Mbak Sri, lama gak ketemu. Tambah montok aja. Muji apa ngejek Mas? Mak, Ajil loh Mak. Itu namanya makmur Jil. Udah gak usah dengerin Ajil. Guyon Mbak, cari apa nih? Cari yang manis-manis Mas. Aku juga manis loh Mbak. Ora doyan karo sampean. Ngomong-ngomong kapan datang? Udah semingguan. Oh gitu. Ketika sedang sibuk melayani pembeli, semua heboh. Ketika ada mobil yang membunyikan klakson karena susah melintas akibat ramainya orang-orang yang membeli takjil sampai-sampai menghalangi jalan. Siapa tuh? Itu kan Ramdan. Pangleng, makin ganteng ya, ucap salah satu tetangga cewek. Ramdan, anaknya Bu Nur yang lama merantau di luar kota. Kamu kenal kan Jil? Kenal, tapi gak dekat dan gak akrab, ucap Ajil saat memperhatikan Ramdan. Dan kebetulan tatapan keduanya bertemu. Namun Ramdan tak menunjukkan senyum ramahnya dan terlihat seperti orang sombong. Ya, dia kan beda sekolah Mbak. Biarpun tangga, tapi cuma sekedar say hello. Kan aku lebih suka main sama adikmu Mbak. Oh iya, sayang dia gak mudik tahun ini. Itu dah, aku jadi kesepian. Tapi kalian masih komunikasi kan? Masih Mbak, syukurlah. Mbak, ganteng-ganteng kok sombong ya? Bukannya amit, nyuwun sewu, punten, orang nyapa, orang basa-basi. Asal nyelonong aja, orang dua tetok romo. Mungkin sekarang gaul, orang sudi temenan sama orang kampungan sama kita. Mbak Sri ini, jangan ngarep, dia nggak bakal mau sama kamu. Kalau nggak mau ya udah, masih ada Mas Ajil yang nggak kalah ganteng, baik, anaknya sopan, rajin bantu emak. Mak, jadiin aku mantumu Mak. Mana mau Mak punya mantu kayak kamu. Orang iso gawe pepes, orang iso nyambel, nggak bisa masak, bisanya cuma ngaca aja, ngoles pipi aja. Walandu, emak itu terserah Ajil aja. Lawang dari dulu Ajil gak pernah punya pacar, ya kan Le? Atau mau sama mbaknya? Ucap emak menggoda. Mak, bukan apa. Ajil gak sanggup beliin skincare-nya. Semuanya pun tertawa. Lapak Mak Jil bertambah ramai. Es buah pun ludes. Dan ketika semuanya tertawa dan asik berbelanja, Bu Nur tiba-tiba datang berbelanja. Mak, anakku teko Mak, anakku teko. Iya, barusan lihat. Alhamdulillah,
tambah ganteng anakmu Nur. Iya mak, ini tadi nggak sempat masak. Dia datang-datang lapar, lagi nggak puasa kan di jalan mudik. Ini mau tak beliin es buah, katanya dia pengen es buah. Oh, es buahnya habis, baru aja. Kalau kolak masih ada. Aduh, anakku pengen es buah iki. Iye, ya wis aku tak beli lauk aja. Ini botok ya mak? Iya, ada botok tempe jagung, botok simbukan, botok teri juga ada pelasan tongkol. Oh, ini anakku suka pelasan tongkol. Iya, itu si Ajil yang buat pelasannya. Wow, kok ya pinter kamu Le. Biasa masak sendiri pas di kota bu. Ya udah deh, aku beli botok campur 3, pelasannya ya 2, sama gorengan campur 10.000. Sayang banget es buahnya habis, padahal dia pengen banget, aku kurang cepet. Iya, besok pesen aja dulu biar tak sendiriin. Oh iya mak, ya wis anakku keburu lapar. Ini mak duitnya. Ya, makasih Nur. Bu Nur pun kembali ke rumahnya. Mak, di kulkas masih ada buahnya nggak mak? Ada kayaknya Le, coba lihat sendiri. Mak lupa, takutnya semangkanya habis. Aku mau buat es buah, buat buka kita sendiri mak. Sama kalau cukup, aku mau kasih buat Ramdan. Oh, iya Le, coba kamu lihat, biar mak yang ladenin. Kamu sekalian sholat asar gantian. Iya mak. Ajil pun berjalan ke rumah, lalu mandi dan menunaikan sholat asar. Dan setelah selesai sholat, dia ke dapur dan membuka kulkas. Dan ternyata di sana hanya ada alpukat dan kolang-kaling saja. Dengan bahan yang seadanya saja, Ajil membuat es buah ala kadarnya. Ajil juga mengambil susu, biji selasi, dan daun pandan. Tak lupa gula merah dan sedikit santan agar terasa gurih manis. Dan tak lupa parutan keju. Dan tak lama kemudian, es buah pun jadi. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Ajil harus segera mengantarkan es buah ke rumah Bu Nur. Karena sebentar lagi Ajil harus bergantian menjaga lapak. Karena emak harus sholat. Ajil pun memasukkan es buah alpukat keju ke dalam mangkok dan meriasnya. Lalu berjalan menuju ke rumah Bu Nur. Ada Le? Ada mak, tapi adanya alpukat aja. Oh ya wes, sana anter. Ya mak. Ajil pun berjalan menyeberang ke rumah Ramdan. Rumah Ramdan sendiri tepat di seberang jalan dan berada di samping kanan musola dan berhadap-hadapan dengan rumah Ajil. Dan begitu sampai, Bu Nur, Jil, apa ini? Es buah bu, kebetulan tadi masih ada sisa alpukat di kulkas. Jadi Ajil bikin sekalian pakai buka puasa. Dan ini buat Ramdan, katanya tadi Ramdan pengen es buah. Oh iya, berapa Le? Oh gak usah, orang ini gak jual kok untuk dimakan sendiri. Oh gitu, makasih banyak ya Le. Ramdannya mana bu? Oh anaknya lagi mandi, masuk dulu Le. Oh gak usah bu, mau langsung gantian sama mak jagain lapak. Oh ya udah, nanti tak bilangin sama Ramdannya. Makasih ya Le. Sama-sama. Ajil pun kembali ke lapak emak meladeni para pembeli. Dan setelah Ajil kembali, Ramdan justru baru selesai mandi. Dan siapa bu? Oh, tadi ada Ajil. Ajil? Iya, kasih es buah buat kamu. Bukannya tadi ibu bilang es buahnya habis? Iya, tadi Ajil bikin es buah buat buka puasa mereka sendiri. Dan tadi ingat sama kamu, karena kamu pengen es buah dan kehabisan. Oh, iya bu. Ucap Ramdan tersenyum senang. Ya udah, minum sana. Ntar aja bu, sekalian buka puasa, nanggung. Ya sudah, es buahnya tak taruh kulkas ya biar gak cair. Sekalian ibu mau nyiapin buka puasa. Nggih bu. Ketika Bu Nur ke dapur, Ramdan mengintip Ajil dari dalam rumah. Dan di sana terlihat Ajil sedang melayani pembeli yang sedang berburu takjil. Senyum itu masih sama seperti yang dulu, ramah dan bikin hati adem. Jujur, Ramdan merasakan rindu pada Ajil. Ramdan sebetulnya ingin dekat dengan Ajil. Hanya saja, Ramdan yang dulu sangat pemalu. Apalagi Ramdan dan Ajil berbeda sekolah. Dan sehari-hari keduanya hanya sekedar bertegur sapa atau say hello. Ramdan memang tipe yang tak mudah bergaul, introvert, lebih suka menyendiri dan cuek. Saking terlihat cueknya sampai-sampai anak pemuda tetangga kampung
kurang suka dan menganggapnya angkuh dan sombong. Padahal sejujurnya ia tak bermaksud begitu. Namun meski pemuda-pemuda di kampungnya membencinya, tapi tidak untuk Ajil. Tak ada yang berubah dari Ajil. Ia tetaplah Ajil yang dulu. Dengan pribadi yang ramah dan tak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Ajil tak hanya ramah, namun mudah berbaur dengan semua kalangan. Dari yang tua, muda, bahkan anak-anak kecil suka kepadanya. Tadi pun saat Ramdan pulang dan lewat di depan lapaknya, Ajil menyadari dan menyuguhkan senyum manisnya pada Ramdan. Senyum Ajil seolah sambutan hangat untuknya. Dan itu membuat Ramdan semakin kagum pada Ajil. Jika Ramdan yang dulu adalah Ramdan yang pemalu, tapi tidak untuk Ramdan yang sekarang. Ramdan berniat dekat dengan Ajil kembali. Ya, Ramdan ingin berteman dekat dan lebih akrab lagi dengan Ajil, pemilik senyum manis semanis kolak pisang itu. Tak lama kemudian, suara kumandang azan bergema. Waktunya buka puasa. Dan di sana, Ramdan melihat Ajil tampak buru-buru membereskan dan meninggalkan lapaknya, lalu masuk ke dalam rumah. Namun tak lama kemudian kembali keluar dengan tampannya menggunakan sarung dan kopiah, lalu berjalan menyeberang dan menuju musola yang ada di samping rumah Ramdan. Dan ayo makan. Bu, Ramdan mau maghriban di musola ya? Ibu gak salah dengar. Tumben, biasanya juga gak pernah. Dan biasa maghriban di rumah aja. Ada apa ini? Gak apa-apa bu, pengen aja. Ya, jangan sekedar pengen. Kalau perlu tiap hari. Kamu itu harus rawung sama tetangga. Harus gerapya, ramah biar gak dikira sombong. Nggih bu. Yaudah, Ramdan ke musola dulu ya. Yaudah sana. Ramdan pun buru-buru ke musola. Dan ketika lewat banyak sekali yang memperhatikannya. Pak, Ramdan, kapan tokole? Sore niku wau pak. Walah. Bah, sapa Ramdan pada nenek-nenek. Sopo to? Putrane Bu Nur. Walah, anak Nur. Dandan kae to. Nggih mbah. Walah pangling mbah. Cilikane ra tau metu megawe, mule-mule dure Ram. Arep sholat. Nggih mbah, monggo. Ya le. Ramdan pun masuk ke musola dan mencari Ajil. Dan begitu menemukannya, Ajil duduk di syaf di depan. Namun sayang, sudah ada yang duduk di samping kanan dan kirinya. Sembari tersenyum dan menyapa jamaah lain, Ramdan duduk di belakang sisi kiri Ajil. Ramdan berharap Ajil menoleh kepadanya. Namun Ajil fokus melantunkan pujian. Tak lama kemudian iqomah berkumandang. Waktunya sholat. Semua jamaah pun melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan khidmat. Dan tak lama kemudian ketika sholat hampir selesai dan sampai tahiyat akhir, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dek. Ajil terkejut ketika melihat pemandangan yang tak biasa di depan matanya. Ajil melihat Ramdan duduk dan tersenyum kepadanya. Masih kurang yakin dengan apa yang ia lihat, Ajil mengucak-ngucak matanya. Dan ternyata benar, itu beneran Ramdan. Jil, ini beneran kamu toh? Iya, terus siapa lagi? Oh, tumben. Soalnya ini perdana, aku lihat kamu sholat di musola. Iya, ucap Ramdan malu-malu. Kamu apa kabar Dan? Seperti yang kamu lihat. Alhamdulillah, aku lihatnya kamu tambah ganteng. Ah, kamu yang makin ganteng. Bisa aja kamu. Aku kangen sama kamu, setahun gak pulang. Iya, sama. Aku juga kangen. Hah? Maksudku kangen es buah buatan kamu. Ya wis ya, aku tak buka puasa dulu. Mau minum es buah kamu. Ramdan yang terlihat aneh itu tiba-tiba berjalan pulang meninggalkan Ajil yang terlihat bingung. Kenapa tuh anak? Aneh banget. Makin ganteng aja si Ramdan. Ucap Ajil lalu menyeberang jalan dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan Ramdan malah masih berdiri di belakang pintu.
Dan, Bu, kamu ngapain di belakang pintu? Kayak maling jemuran aja. Oh, tadi ada cewek cantik, Bu. Oh, dasar. Ayo makan. Oh, iya, Bu. Ramdan pun berjalan ke ruang makan dan mengambil es buah alpukat buatan Ajil. Seruput. Enak, Bu. Ya enak, tapi jangan ngarep dikasih lagi. Kalau mau ya beli besok di lapaknya Mak Ajil. Iya, Bu. Di rumah Ajil. Di rumah Ajil sendiri, Ajil sedang berbuka puasa dengan emaknya. Le, nambah Le. Tenang Mak, bakal aku habisin lodehnya. Ya jangan terlalu kekenyangan, ntar gak kuat berdiri karo taraweh. Nanti habis taraweh kalau masih lapar ya makan lagi. Kuat lah Mak. Oh iya Mak, tadi pas maghriban di musola, Ajil ketemu Ramdan. Ramdan sholat di musola. Ya syukur kalau gitu. Iya Mak, Ajil seneng liatnya. Dia kelihatan beda saat pas tadi ketemu pas baru pulang. Dia lebih ramah dan terlihat ceria. Ya syukur kalau gitu. Mungkin anaknya pemalu, tapi kan dia sudah jadi anak rantau. Ya mungkin sekarang pandai bergaul dan gak pemalu lagi. Iya Mak, ajak aja ngobrol di sini. Iya Mak, nanti aku ajak ke sini. Oh iya Mak, tadi masih ada takjil apa yang nyisa? Soalnya mau aku sumbangin ke musola buat anak-anak yang tadarus. Oh, habis semua. Tapi tinggal nogosari sama bakwan tadi. Itu aja di bawah, pasti anak-anak suka. Iya Mak, gak apa-apa. Kamu ikutan tadarus? Enggak Mak, Ajil mau ngobrol sama Ramdan. Lagian kan kalau awal-awal puasa biasanya banyak anak-anak yang tadarus. Nanti pas pertengahan males-malesan dah. Pasti sibuk cari baju lebaran. Jadi Ajil terakhir-terakhir aja Mak tadarusnya. Ya wes terserah kamu. Tapi gak ada cemilan loh. Kalau ada Ramdan, tapi emak ada peyek di kaleng. Masih banyak. Iya Mak, santai aja. Peyek juga dia doyan. Iya, kopi juga ada. Iya Mak. Ketika sedang makan, tiba-tiba HP Ajil bergetar. Tanda panggilan video masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Tong gak mudik? Belum ada kepastian dari bos, masih gantung. Yah, gak bisa klotekan sahur dong. Iya, aku kangen saat-saat puasa di kampung. Tapi gimana? Nunggu keputusan bos. Mudah-mudahan bisa. Harus bisa dong. Ramdan aja bisa pulang kampung. Masa kamu enggak? Hah? Ramdan? Anak sombong itu? Iya, udah enggak sombong sih. Anaknya udah grapyak sekarang. Makin ganteng lagi. Ah, kamu. Dari dulu enggak pernah kompak sama anak-anak. Kamu terus aja belain dia. Meskipun anaknya songong. Ada bos, udah dulu ya. Iya. Setelah menutup panggilan teleponnya, suara azan Isya berkumandang. Waktunya sholat Isya dan tarawih. Ajil pun berjalan ke musola. Dan ketika menyeberang, bertepatan dengan Ramdan yang juga hendak ke musola. Keduanya saling melempar senyum. Lalu berjalan masuk ke musola bersama-sama. Dan melaksanakan sholat Isya dan tarawih berjamaah. Dan beberapa saat kemudian, sholat tarawih pun selesai. Keduanya pun keluar musola. Dan, ke rumah yuk, ngopi-ngopi. Oh, boleh. Keduanya pun kini menyeberang ke rumah Ajil. Masuk Dan. Oh, iya. Emak mana Jil? Mak, ada Ramdan nih. Oh, Dan, emak lagi sibuk marut kelapa di belakang. Iya mak. Leh, buatin kopi. Ini Dan, cobain peyek buatan mak. Peyek teri campur kacang. Enak. Aduh mak, repot-repot. Gak repot, orang udah goreng, tinggal makan aja kok. Makasih mak. Ya wes, mak tinggal ke belakang ya. Iya mak. Nih, kopinya. Thanks. Kamu mudiknya lama ya? Ya sampai H-7 lebaran kira-kira. Tapi bisa lebih sih. Kan aku gak terikat perusahaan. Jadi bebas. Aku kan punya usaha sendiri. Usaha apa? Aku punya toko sepatu sendal. Wah, keren. Kamu sendiri? Aku baru kena PHK dan belum tahu ke depannya. Mungkin aku ikut otong habis lebaran.
kerja di rumah makan. Ikut aku aja, aku juga butuh karyawan. Kebetulan aku punya 2 karyawan, dan yang satu berhenti karena mau menikah. Oh, boleh deh. Berapa aja gajinya daripada aku nganggur? Aku mau jadi karyawanmu. Tenang aja masalah gaji, dan aku gak mau nganggap kamu karyawanku. Aku lebih senang menyebutnya partner. Bisa aja kamu, tapi makasih ya. Aku jadi tenang sekarang, gak pengangguran. Sama-sama. Ayo, minum kopinya. Oh, iya. Cil, ojo lali engko jam 2 kumpul ning posko balai desa ya. Teriak salah satu pemuda kampung. Iya mas, melaku apa nggo pick-up? Melaku wae rame-rame. Oke mas, alat-alat wis siap kabeh. Beres. Oke mas, siap. Ada apa toh Jil? Oh, biasa. Mau klotean bangunin orang sahur, patrol. Kamu mau ikut? Oh, enggak. Lagian kan aku gak begitu akrab dengan mereka. Kalau kamu ikut dan gabung, lama-lama juga akrab kok. Enggak ah, aku cukup akrab sama kamu aja. Hah? Maksudku lain kali saja. Aku masih malu. Ya sudah, gak apa-apa. Tapi saranku, kalau kamu ketemu anak-anak sini, nyapa aja. Biar enak aja. Iya, aku ngerti kok. Aku tahu mereka gak suka aku. Mungkin karena aku dari dulu gak pernah mau diajak kumpul. Gak apa-apa, aku udah kasih tahu mereka kok. Lama-lama juga ngerti. Santai aja. Kamu gak berubah Jil. Hah? Maksudku, aku heran ketika semua anak-anak pemuda kampung benci sama aku, tapi kamu gak ikutan benci sama aku. Oh, kenapa aku harus membenci sesuatu yang aku suka? Hah? Suka? Kamu suka aku? Maksudnya, kenapa aku harus membenci jika aku suka berteman denganmu? Oh gitu. Kenapa? Oh, gak apa-apa. Makasih ya. Santai. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu udah punya cewek, Rong? Belum, aku masih sendiri. Kamu? Pakai nanya, mana ada cewek yang mau sama pengangguran kayak aku? Gak ada. Oh, kenapa? Kamu mau kenalin aku sama cewek? Oh, ada kalau kamu mau. Canda, gak ah. Aku mau fokus cari uang dulu. Kalau ada uang, cewek pun datang. Dan, boleh minta nomor WA lo nggak? Oh, boleh lah. Sini, aku ketikin. Thanks ya, biar enak aja kalau mau komunikasi. Iya. Dimakan peyeknya. Oh, iya, makasih. Enak sekali peyek emak ya. Aku bungkusin ya. Jangan. Ini dijual toh. Aku beli aja ya. Enggak. Orang ini enggak dijual. Buat nyemil sendiri kok. Bentar, aku ambil kresek. Ajil pun masuk dan kembali membawa kresek. Lalu memasukkan peyek ke dalamnya. Aduh, Jil, banyak amat. Cukup. Siapa tahu ibumu suka. Oh, suka Jil. Makasih ya. Sama-sama. Sepertinya aku ngantuk. Mungkin efek lelah mudik yang tadi. Aku pulang dulu ya. Kamu juga ntar ke balai desa toh? Iya, tapi aku bakal begadang kok sampai subuh. Baru setelah subuh tidur deh. Gak bangun-bangun sampai duhur. Oh, gitu. Iya. Ya udah deh, aku balik ya. Mau tak anterin? Bisa nyebrang Rah? Bisa aja kamu. Dah ya. Awas nyebrangnya. Ramdan pun menyeberang. Dan begitu Ajil melihat Ramdan masuk ke rumahnya, Ajil pun masuk ke rumah. Mak, udah selesai marutnya. Sini tak bantu. Udah selesai Le. Gak usah, kamu istirahat aja. Ntar keliling bangunin orang sahur toh.
Iya mak. Beneran, mak udah selesai. Apa ada yang lain yang harus Ajil kerjakan? Biar mak juga cepet istirahat. Ajil gak mau mak kecapean. Walah, anak emak yang paling baik. Beneran ini udah selesai. Tinggal nyiapin bahan buat sahur besok aja. Udah sana istirahat, biar gak kebablasan. Ya udah mak, Ajil ke kamar ya. Iya. Di kamar Ramdan sendiri meski ngantuk di kamar, tapi belum bisa tidur. Dia masih sibuk senyum-senyum sendiri karena puas dengan keberaniannya sendiri yang berani mendekati Ajil. Sudah lama Ramdan ngempet dan menahan. Dan sekarang kesampaian juga. Ramdan mencoba mengecek WA-nya dan melihat PP WA Ajil. Ajil sangat tampan dan mempesona di mata Ramdan. Ramdan sendiri aneh dengan perasaannya pada Ajil. Ramdan tidak pernah mengakui dirinya seorang homo karena dia tidak pernah berpacaran dengan laki-laki. Tidak pernah juga tertarik dengan laki-laki lain. Padahal di sekolahnya tak kurang-kurang cowok tampan. Tapi mengapa ketika setiap pagi melihat Ajil yang dulu hendak berangkat sekolah duduk di depan pintu menalikan sepatunya, lalu selalu mencium emak pamit dan berangkat menaiki sepeda pancalnya, menjadi daya tarik tersendiri dari Ramdan. Apalagi ketika setiap maghrib memakai sarung dan kopiah lalu berangkat ke musola. Ketampanannya bisa bertambah 2 kali lipat dan itu membuat Ramdan terpesona. Dan sekarang rasa yang ada dalam diri Ramdan bukan terpesona lagi, namun terpikat. Dan itu membuat Ramdan memiliki keinginan untuk mendapatkannya. Namun apa bisa? Takut-takut Ramdan malah kena tonjok jika mengungkapkan isi hatinya. Ramdan galau, dia bingung. Dan ketika bingung, sebuah pesan terkirim di WA-nya. Katanya udah ngantuk. Kok masih online? Oh, iya, tahu tuh. Udah di kasur tapi mata gak mau merem. Mikirin apa? Mikirin seseorang. Siapa tuh? Ada deh, mau tahu aja. Kepo nih. Aku lagi mikirin. Nih. Loh, ini kan foto aku dulu. Kamu diem-diem fotoin aku ya pas mau berangkat ke sekolah? Gak juga, iseng aja lihat pemandangan burung-burung terbang. Kan di depan rumahmu banyak pohon toh, banyak burung seliweran. Hah, alasan aja. Tapi di antara banyak burung-burung yang seliweran, hanya satu burung yang menarik perhatian kamu. Seketika Ramdan terdiam sesaat dan berhenti mengetik. Andai saja Ajil tahu ekspresi Ramdan saat ini, Ajil pasti heran. Wajahnya terlihat merona bagaikan bunga mekar. Dan kesirip piye? Kok meneng wae? Oh, ora. Sorry. Barusan aku pipis. Mana foto-fotoku lainnya? Pasti banyak di galeri kamu. Anjen kowe meneng-meneng tapi glendem. Diam-diam menghanyutkan. Emang kamu sekarang ngerasa hanyut? Ajil tak menjawab. Ajil tersenyum di kamarnya, yang membuat Ramdan cemas menunggu balasan Ajil. Jil, kamu pipis? Hah, enggak lah. Aku bukan orang yang pengecut. Pura-pura pipis saat malu-malu. Ih, kamu nyindir aku. Merasa tersindir? Berarti benar dong. Ih, kamu. Aku mau tidur. Besok bangunin aku sahur ya. Sendiko dawuh ndoro, sugeng dalu. Ramdan pun meletakkan HP-nya, lalu kemudian tersenyum sembari memeluk gulingnya. Dan tak lama kemudian matanya terpejam. Ajil sendiri heran, mengapa saat chat dengan Ramdan, Ajil merasa ada yang aneh. Rasa senang yang berlebihan, sangat berbeda dengan saat chattingan dengan teman-teman cowoknya yang lain. Rasanya seperti chattingan dengan perempuan saja, dan serasa bikin candu.
dan bikin tak mau berhenti chattingan. Gaya bahasa keduanya juga seperti orang pacaran saja. Padahal Ajil belum pernah merasakan sekalipun yang namanya pacaran. Ajil tiba-tiba memegang dadanya. Mengapa jantungnya berdenyut? Aneh. Apa iya Ajil menyukai Ramdan? Apa iya dia suka laki-laki? Apa iya mungkin dia menyukai tetangganya sendiri? Ajil yang bingung pun mencoba memejamkan matanya. Pukul 2 dini hari, Ajil terbangun. Ajil hendak berkumpul ke posko balai desa dengan para pemuda desa. Namun sebelum berangkat, Ajil melaksanakan sholat tahajud dulu. Dan setelah selesai, Ajil yang haus ke dapur hendak mengambil air putih. "Leh, udah mau berangkat?" tanya emak yang sudah bangun duluan dan hendak mempersiapkan santapan sahur. "Iya mak, ini mau berangkat." "Mak mau masak apa? Kamu mau dimasakin apa?" "Apa aja mak, yang kuah-kuah aja biar seger." "Tak buatin selada kuah pedas ya, campur tetelan." "Wah, enak tuh mak. Sama gorengin telur ya mak?" "Iya." "Ramdan ikut Rah?" "Enggak mak, udah tak ajak semalam, tapi dia nggak mau. Mungkin dia masih malu." "Ya wes, berangkat sana. Keburu telat, ditinggal karo kanca-kancane." "Iya mak. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Di balai desa, motor Ajil kini baru saja sampai di balai desa. "Jil, Mas, piye? Wes siap kabeh?" "Weh, Cuk, iki musiknya wes lengkap. Ono drum, kendang, organ, ecek-ecek. Lah kowe nyapa nggawa jerigen barang? Jerigen makmu mbok colong." "Yo ben tambah meriah, Cuk. Lah kuwi delok entah, arek cilik-cilik malah ono sing nggawa panci, dandang, nggo diarak. Asem. Iki rutene nang ndi sik iki?" "Ya biasa, tetep wae koyo tahun wingi. Endingnya yo liwat omahmu." "Siap." Jil, si Ramdan kuwi jare teko. Rambut jak kumpul toh. Ra gelem Mas." Sombong. Bukan sombong. Areke kuwi isinan, pemalu. Jane sih pengen kumpul tapi ra penak jare. "Halah, kowe ket mbiyen belani tok. Pro Ramdan." "Orang belani, biasa wae. Jangankan sama kalian, sama aku aja loh isinan. Sik malu-malu." "Ya wes, ra usah dibahas, ora penting. Sing penting saiki wis lengkap pasukane rong." "Lengkap Mas, budalno wis." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada dini hari ini kita bisa kumpul dan bertemu di bulan Ramadan tahun 2022 dalam acara Klotekan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan untuk rute masih tetap sama. Siap? Siap. Berangkat? Semuanya pun berangkat dan mulai membangunkan orang-orang yang masih tertidur untuk sahur. Vibes Ramadan benar-benar terasa. Semua warga bangun dengan sukacita. Bahkan beberapa anak-anak kecil yang antusias sampai keluar dan mengikuti rombongannya untuk membangunkan orang sahur. Di rumah Ramdan, di kamar Ramdan sendiri, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Ramdan masih nyenyak tertidur dan Bu Nur yang sudah selesai memasak membangunkan putranya. "Dan, bangun Leh, waktunya sahur. Leh, bangun Leh." "Ho, bentar Bu, 5 menit lagi." "Buruan ya, Ibu tunggu. Jangan lama-lama, takut keburu imsak." "Iya." Bu Nur pun kembali ke dapur, membuatkan teh panas untuk Ramdan. Dan ketika hendak membuat teh panas, suara klotekan terdengar dari luar. "Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sayang, sahur." Rombongan klotekan para pemuda itu pun kini sudah sampai di depan rumah Ajil dan rumah Ramdan. Dan itu adalah pos terakhir mereka. Emak terlihat keluar dari rumahnya, memperhatikan Ajil sedang berteriak dan berjoget ria dengan teman-temannya yang sedang membangunkan warga sahur. Tak hanya Mak Ajil, Bu Nur juga terlihat membuka pintu. Dan Ajil yang melihat Bu Nur akhirnya menghampirinya. "Guys, sik yo rek,
Arep nyang ndi, Jil? Nangekno Ramdan. Pemuda yang lain pun terus berteriak sambil berjoget. Bu, Ramdan udah bangun. Udah ibu bangunin. Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Lah kok udah 15 menit masih molor. Gak mau bangun. Coba kamu bangunin leh. Siapa tahu mau bangun. Keburu imsak. Permisi ya bu. Iya, masuk aja. Gak dikunci kok. Cekrek. Ajil pun masuk dan tersenyum. Melihat Ramdan yang tertidur dengan posisi mengangkang, bebas, dan mulut yang terbuka. Baru kali ini Ajil melihat orang ganteng tidur. Ternyata tidurnya mangap juga. Ajil pun perlahan-lahan tidur di samping Ramdan, lalu memiringkan tubuhnya menatap Ramdan. Dan, bangun, sahur. Set. Ajil terkejut saat Ramdan tiba-tiba mengira Ajil guling dan memeluknya. Ajil hanya tertawa cekikikan, puas mengerjai Ramdan. Dan, bangun, sahur, keburu imsak. Oh, masih ngantuk bu, ucap Ramdan ngedusel-dusel kepalanya di pipi Ajil. Aroma wangi sampo rambut Ramdan tercium oleh Ajil. Ibumu lagi di dapur. Merasa mendengarkan suara yang tak biasa, Ramdan yang curiga perlahan-lahan membuka matanya. Dan begitu ia membuka mata, set, Jil, bruk, aduh, Ajil terjatuh, terkena tendangan Ramdan yang cukup kencang. Sorry, kamu kok bisa masuk ke kamarku? Ya bisa lah, tinggal masuk aja. Ibumu nyuruh aku bangunin kamu. Dari tadi kamu susah dibangunin sahur. Takut keburu imsak tahu. Aduh, encok dah. Maaf. Iya, ini aku udah bangun. Kamu patrol ya? Iyalah, kamu gak dengar segitu kencangnya orang patrol. Kamu masih molor. Makasih ya. Buruan sahur. Iya, kamu gak sahur di sini sama aku? Oh, aku mau balik dulu ke pos. Makasih, emak udah masakin aku selada pedas. Oh, gitu. Ya udah deh, makasih. Maaf ya, aku gak sengaja meluk kamu. Kamu sih, aku seneng malah dipeluk kamu. Rasanya anget, guyon. Ya udah ya, aku buru-buru nih. Tunggu. Apaan? Nih, aku ada permen coklat dari kota. Ambil, bagi lagi sama teman-teman kamu. Biar kuat dan semangat patrolnya. Oh, mereka pasti senang. Suwun ya, aku lanjut. Semangat. Ajil pun tersenyum mengangguk. Lalu kemudian keluar kamarnya dan Ramdan membuka kaca jendela kamarnya dan memperhatikan Ajil yang sedang bersama pemuda yang lain dan membagikan permen coklat. Semua tampak senang. Ramdan senang. Berbagi hal yang kecil saja seperti ini tak hanya akan mendapatkan pahala, tapi juga mendapat kebahagiaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ramdan terus memperhatikan Ajil yang berteriak sambil berjoget. Ramdan tak henti-henti melihat kelakuan Ajil, hingga tiba-tiba tawanya terhenti saat Ajil tak sengaja memergokinya mengintip dari jendela. Lalu Ajil membentuk jari jempolnya dengan tanda love dan mengecupnya lalu melemparkannya pada Ramdan. Yang membuat Ramdan salting, tersenyum geleng-geleng. Rombongan patrol itu pun kini mulai berjalan meninggalkannya. Ajil melambaikan tangan dan Ramdan membalasnya. Dan, buruan sahur. Oh, iya bu. Ramdan pun ke kamar mandi cuci muka dan setelah itu mengambil HP-nya dan berjalan menuju meja makan. Wah, lauk apa bu? Lauk ayam goreng, sambal tempe sama sayur asem. Ada telur kecap juga. Ayo makan, jangan lupa baca niat puasa. Iya bu. Ting, HP Ramdan berbunyi, tanda pesan masuk. Selamat santap sahur Doroh. Yang banyak makannya, biar kuat puasanya. Dan sampai ketemu di musola, sholat subuh berjamaah.